Alhamdulillah hari ini mungkin agak istimewa ya, karena biasanya KUA cuma dikasih kesempatan untuk doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di aula kantor Wali Nagari Tanjung Betung yang kita cintai ini pada hari Kamis 31 Juli 2025 dalam acara Rembuk Stunting. Sholawat dan salam tidak lupa kirimkan kepada sahabat Nabi Muhammad SAW yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pada pagi hari ini yaitu Bapak Ketua Kecamatan Blau Selatan yang telah hadir di hadapan kita bersama. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Nagari Tanjung Betung. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Bamus Nagari Tanjung Betung, dan yang sama-sama kita hormati yaitu perangkat beserta staf Nagari Tanjung Betung dan ibu-ibu kadar kesehatan Nagari Tanjung Betung. Baiklah, dalam acara ini pembukaannya kita cukupkan sampai di situ, sekaligus kita pembukaan sekaligus kata sambutan dari Bapak Wali Nagari Tanjung Betung. Kepada Bapak kita silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, kita berarti Bapak Kepala KUA Bapak Pusat Jemaah Kecamatan Prostakan. Pada kesempatan ini diwakili oleh Pak ini sahabat saya Sohib saudara. Kemudian yang disertai Ketua Bamus dan Tanjung Betung. Seterusnya disertai Bapak dan Ibu Kasih Tahun serta Pak itu. Pak ini Pak ya ini susunan. Tapi dalam buku di Terus yang saya hormati ibu-ibu sudah kami kader Posyandu Setan hadir pada kesempatan berbahagia ini. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita kesehatan dan kesempatan. Ya, seperti Bu Pendamping Desa, Bu Nur, hadir sebelum kita, Sahabat Nur, hadirin wahai yang berbahagia. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi ini dalam siang kita semua dapat hadir di sini berkumpul membuka suatu acara yaitu tentang Rembuk Stunting institusional Rembuk Stunting tahun. Jadi mudah-mudahan acara ini nanti akan mendapat perjalanan sukses. Kemudian doa sahabat kita Bapak dan Ibu sekali, terus sekali kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia Ibu Fitri ini menangkan acara ini. Kami dengan acara ini nanti kita dapat berdiskusi, berbincang-bincang
dari kepala KUA, ketua bagus, kader kesehatan kepolisian secara bersama-sama untuk bekerja mengatasi stunting yang terjadi yang ada di negara kita. Dulu saya Pak Ketua sudah bertanya ini kita stunting itu apa Pak? Stunting itu adalah balita yang pertumbuhannya tidak seperti ideal dengan sama seperti ini. Saya dengan Pak Ketua, kami seumur mungkin 1 bulan itu sama tahun tanggal lahir bulan katakanlah kita tahu saya mungkin tanggal 7, beliau ini tanggal 10. Namun pertumbuhannya agak senjang, jangka. Pak Kuat tumbuh subur di usia 4 atau 4 tahun itu sudah sesuai dengan kodratnya, sehat juga. Tetapi saya bisa umur saya 4 tahun itu masih saja pendek lah atau aneh-aneh lah atau ada kejanggalan dari aspek kesehatannya ini pertumbuhan anak kan gitu kan. Jadi itulah yang dikatakan stunting. Dan ini biasanya termasuk yang menjadi sorotan WHO supaya di banyak media tidak kuat. Katanya kurang gizi. Ada lagi gizi buruk. Apa kaitannya gizi buruk dengan stunting? Ini mau nanti Mulai bidang do. nanti Betul yang do. masalahnya begini pula. Karena satu kejadian itu ketika saya mewakili kepala sosial di rumah sakit, datanglah orang Padang dengan saudara Pak Saudara. Dia bicara masalah stunting pendek begini, orang Padang. Lalu ada sambutan bupati Pasaman, tiba-tiba oleh Pak Sidah, Pak Saleh, semuanya. Datang ke muka dengan pendek gitu. Ini saya minta maaf ini Pak Gubernur ya, saya ini masuk ke situ. Jadi apa yang stunting itu? Ya. Seperti Pak Saleh. Jepang itu pernah menjadi raja Asia. Dari segala aspek sebelumnya. Jepang kan orang pendek. Sama sekali tapi orangnya pendek-pendek. Korea itu mana yang pendek? Jepang kalau Korea sudah mulai dominasi postur tubuh. Jadi bagaimana ya strategi? Kurang gizi atau bagaimana? Kalau dikatakan kurang gizi, ini pengalaman banyak di Korea. Ada anak dari kampung. Waktu kami sekolah dulu, kami masih bisa sekolah. Jalan kaki malah, tahu dari masih begitu kami jalan kaki itu dalam mamanya jalan kaki itu dari Rahasia Kodok ke Senangnya. Tapi makan kami itu Pak Kuat hanya maco dengan Zambia. Nampak itu di kamera Tapi bukan main. Katakan itu sama saya awaknya onde. Ada yang kalah dengan dua. Ada yang itu. Dan ada juga yang dua. Rintik sih lah. Ini yang studi itu bagaimana? Kalau sampai sini masih menjadi itulah kamera. Tersembunyi. apa yang isu kan? Kalau memang ada di situ, tapi waktu ini memang kita juga kenyataannya di masyarakat, ya kan? Memang diakui banyak kita ini yang kurang menerima masukan gizi, masukan gizi bukan hanya kepada orang-orang ulama dan ekonomi. Kalau saya bicara kenapa kemudian tetapi terjadi pada anak-anak yang mampu cewek itu, ini itu yang banyak ngomong, kami lagi ngomong. Contoh, ya contoh. Kata ini saya
Kalau kata lagi, kalau pulang ke di kampung tuh, boleh pakai program kan dapat lihat kau dapat hitung juga wah. Tapi saya sementara anak-anak bapak ibu yang orang tuanya ke sawah lah, ada kebun, anaknya betul-betul sigap cerdas. Sampai ada yang dihitung gitu ya, lincah, agresif, inovatif. Ini ya tidak pada dulu ya. Jadi kita bantu Tuhan. Jadi berkaitan dengan pola pikir atau bagaimana ya? Banyak orang yang saya tidak kalau ada antum atau istilah di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang aku kurang setuju. Kurang setuju. Contohnya, baru 2 hari lewat kata bapaknya kaki ulur. Kata orang itu ikut untuk diayo. Maraton memang takut sampai ke beringin. Setiap ada. Tak ada hujan itu panen. Isi kesuas. Betul-betul sihat. Pikirannya. Kita bersama. Kalau mau saya semakin acara kami terus, bukan main-main. Tempo yang itu tulisan. Terima kasih. Minta maaf. Assalamualaikum. Sudah Pak. Pak. Terima kasih kepada Bapak Wali Nagari Tanjung Betung yang sudah menyampaikan kata sambutannya di hadapan kita bersama. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Keluar Raus Kecamatan Raus Selatan. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini mungkin agak istimewa ya, karena biasanya KUA cuma dikasih kesempatan untuk doa. Terima kasih Pak Wali spesial hadir. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya Kepala KUA Rawas Selatan sedang ke Lubuk Sikaping. Jadi ada acara rapor, jadi aku mewakili sebagai penghulu ya, penghulu KUA Kecamatan Rawas Selatan. Jadi udah salah belum ya? Udah. Alhamdulillah asala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kecamatan Rawas Selatan yang pada kali ini diwakili Pak Mawardi, dan yang saya hormati Kepala Puskesmas dari tengah-tengah kita, serta yang saya hormati Bapak Wali Nagari Tanjung Betung, Bapak Edi Arman, yang gerakannya agak sat-sat ya Bapak ya, cepat ya. Jadi memang kita butuh pemimpin yang seperti itu, yang agak cepat bergerak, karena birokrasi kita agak lambat. Perlu kita potong banyak-banyak sehingga banyak menghasilkan kebijakan-kebijakan yang positif termasuk pada hari ini. Serta Ibu pendamping, Ibu Nur yang akan menjelaskan tentang stunting dan lain sebagainya. Serta para hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama, kita patut mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita teladani, kita pedomani apa yang menjadi kebiasaan beliau dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit sambutan saja dari kami KUA Rawas Selatan, bahwa ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi kita bersama. Yang pertama tentang program pada hari ini tentang masalah rambut stunting. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah bahwa Allah berfirman, janganlah kamu meninggalkan
generasi yang lemah. Itu jelas ya, kalimat lemah itu bukan hanya bersifat fisik ya ataupun materi, tetapi ternyata lemah ini kompleks sekali kajiannya. Jadi banyak ulama menafsirkan tentang ilmu. Mungkin jangan sampai kita meninggalkan generasi yang gak berilmu. Tetapi ada juga yang menafsirkan jangan sampai kita meninggalkan generasi yang tidak tercukupi gizinya. Ilmu ini ternyata bisa masuk ya ketika dalam kondisi yang sehat atau gizi terpenuhi. Sebab yang namanya sel-sel otak ini berkembang manakala gizi-gizi itu tercukupi. Dan rata-rata di dalam agama Islam ini adalah 90% itu menghafal Al-Quran, hadis ataupun yang lain sebagainya, itu rata-rata menghafal. Maka ketika kita tidak mempersiapkan dengan baik gizi dan lain sebagainya untuk pemenuhan kepada anak-anak kita, generasi kita, maka disitulah mereka akan kepayahan, kesulitan. Belum berbicara masalah duniawinya ya, berbicara masalah pekerjaan yang baru. Maka tidak heran ketika ada pimpinan atau ada pejabat atau ada kepala yang menyuruh bawahannya, kok nggak paham dia saya suruh kayak gini ya. Nah, itu bisa jadi karena hal-hal tertentu yang tidak tercukupi sel-sel otak yang memang sudah payah untuk menghafal, untuk memahami, untuk mengerti. Sebab disitulah ada yang namanya keilmuan. Ilmu bukan berarti masalah ilmu dunia saja, tapi ilmu akhirat. Tapi bukan cuma ilmu itu saja, tapi adab juga diajarkan di situ. Sebab adab juga mayoritas ya dari ilmu, sehingga menghasilkan adab-adab yang baik seperti di Jepang atau negara-negara maju yang lain. Mereka ternyata lebih beradab daripada negara-negara yang berkembang. Maka ini penting bagi kita bersama untuk menghasilkan ya kebijakan-kebijakan tentang masalah stunting. Apa sih langkah-langkah pencegahan atau langkah antisipasi dan lain sebagainya dalam dalam rangka untuk mengentaskan yang namanya bahaya ini, sebab ini menentukan bagaimana kemajuan sebuah bangsa. Terus selanjutnya yang menjadi perhatian bagi kita bersama adalah bagaimana kita sebagai orang tua ataupun sebagai stakeholder ya bahu-membahu satu sama lain dalam rangka apa? Dalam rangka membangun ekosistem ya, membangun yang namanya suri teladan. Di samping pemenuhan gizi kita tetap lakukan, tapi bagaimana kita tetap membangun suri teladan yang baik, contoh yang baik. Karena apa? Karena generasi kita yang ke bawah ini, anak-anak kita ya, atau ada yang udah jadi cucu ya, itu mereka beneran krisis of adab. Sementara adab ini adalah jantungnya sebuah peradaban. Kenapa demikian? Karena tidak melihat sosok. Sementara sosok yang dia hadirkan di internet, di TikTok, ataupun di YouTube, ataupun di media sosial lain adalah joget-joget ataupun tontonan-tontonan yang kurang mendidik yang lain yang menjadi konsumsi harian mereka. Sehingga PR kita lebih banyak lagi ternyata, bukan hanya menyelamatkan mereka agar gak stunting, tapi mereka agar lebih beradab. Sehingga dengan adab itulah muncul yang namanya kenyamanan, yang namanya kerukunan, kedamaian di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini penting bagi kita bersama dua hal itu dalam rangka menjaga yang namanya bagaimana generasi kita, meskipun pasangan sudah termasuk bagus ya dalam menjaga yang namanya antisipasi terhadap stunting ya, sekarang sudah mulai turun ya angka stunting di Kabupaten Pasaman ini, meskipun nggak terlalu signifikan. Tapi perlu kita apresiasi usaha berbagai stakeholder dalam mengurusi masalah ini. Dan yang kedua, bagaimana kita bahu membawa satu sama lain menjadi contoh suri teladan yang baik bagi anak-anak kita maupun bagi bawahan kita maupun bagi yang lainnya dalam rangka apa? Dalam rangka membangun adab yang baik, sehingga disitulah muncul yang namanya kerukunan,
kedamaian dan inovasi-inovasi yang lain dalam rangka membangun salah satunya khususnya Nagari Tanjung Betung yang tercinta ini. Mungkin itu dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala KUA Kecamatan Laut Selatan yang sudah menyampaikan kata sambutannya di hadapan kita bersama. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Puskesmas Lansan Kada. Kepada Ibu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu ya Bapak Ibu, karena kayaknya ini memang udah setahun kita duduk di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di aula kantor Wali Nagari Tanjung Betung ini dalam melaksanakan kegiatan stunting di tahun 2020 ya Pak ya. Tidak lupa pula kita kirimkan selawat dan salam kita kepada Nabi Junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Pak Wali Nagari Tanjung Betung, Pak Kawal Selatan, Ibu Pendamping Dana Desa, dan tentunya sama-sama kita hormati adalah Pak Camat Kecamatan Kawal Selatan atau yang mewakili hari ini. Seterusnya Bapak Ibu Jorong, Bapak Jorong Senagari Tanjung Betung, Ibu Kader, Ibu Bidan dan semua hadirin tidak bisa disebutkan pada yang sudah hadir pada siang hari ini. Pertama-tama saya mohon maaf ya Pak Wali ya. Saya tahu Pak Wali kalau Nagari Tanjung Betung selalu tepat waktu, tapi hari ini saya benar-benar banyak agenda. Pagi kita sesuai dengan anjuran dari Pak Bupati kita melaksanakan senam bersama di Puskesmas. Kemudian jam 9 saya ke SD Kota Panjang, ada CKG 30 menit di sana kejar ke sini. Jadi saya pikir tadi mulainya jam 10. Mungkin Pak Wali nggak waktu di undangan 30 menit, ternyata enggak ya. Dan kebetulan sebenarnya lagi ada Zoom juga dengan BPJS sambil jalan dengan Zoom, tapi ada yang lagi di Puskesmas tadi kita harus menampilkan presentasi masing-masing dari Puskesmas bersama dengan BPJS kita. Cuma masih mohon izin Pak dengan tidak mengganggu makna dari kegiatan ini, cuma sekedar nggak masuk suaranya ya, cuma lihat memantau saja. Saya sebenarnya beberapa kali kemarin sudah mengundang dan semua diwakilkan ke staf Puskesmas, tapi meskipun kegiatan saya hari ini padat, saya kayaknya enggak masih mewakilkan gitu. Akhirnya saya menyempatkan walaupun di antara kesibukan itu, walaupun datang terlambat ya Pak Wali ya, ke sini menyempatkan untuk hadir karena negara Nasi Kodok kemarin sudah wakilkan, Tanjung Betung Utara juga sudah diwakilkan karena banyak kegiatan di kabupaten. Tapi saya berharap apapun itu tidak mengurangi makna dari pertemuan kita pada hari ini. Rebut stunting itu adalah kegiatan yang selalu kita laksanakan setiap tahunnya. Dan Puskesmas tentu saja menjadi mitra dari pelaksanaan kegiatan rebut stunting ini, di mana data stunting juga ada di Puskesmas Lansan Kada. Namun untuk dalam pelaksanaan permasalahan stunting ini tentu saja tidak akan bisa diselesaikan oleh Puskesmas saja, karena ini adalah permasalahan kita bersama. Dan alhamdulillah sekali ya pemerintah sudah membuat kegiatan ini dilaksanakan bersama-sama lintas sektor terkait, sehingga stunting di Nagari Tanjung Betung atau secara umumnya Laut Selatan saja sudah jauh sekali berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Saya berharap kegiatan untuk stunting pada tahun ini jauh lebih baik dari sebelumnya, mungkin lebih fokus ke permasalahan intinya. Mungkin misalnya bukan stuntingnya lagi yang kita atasi, tapi mulai dari balita gizi kurangnya. Kalau untuk balita gizi kurang itu sebenarnya sangat banyak sekali kita, karena mulai dari dia tidak naik berat badannya di kunjungan pertama posyandu saja itu sudah kita pantau. Kalau kita biarkan saja itu nanti akan jatuh akhirnya menjadi stunting. Jadi
Kalau dari Kementerian Kesehatan melalui Puskesmas kita sudah memberikan makanan PMT untuk balita gizi kurang ini, dan ini sedang berjalan selama 56 hari ya. 56 hari di mereka juga masih proses berjalan sekarang untuk pemberian PMT di seluruh kecamatan Pulau Selatan. Itu dana dari Kementerian Kesehatan. Jadi setiap tahun kita laksanakan ini untuk penanggulangan balita stunting. Tapi saya harapkan mungkin walaupun di sini adalah yang penanganan stuntingnya itu melalui kelompok RDS ya. RDS bersama dengan kader kesehatan, bersama dengan bidan desa, dengan tentu saja dengan bantuan Pak Joro, kita sama-sama mengatasi permasalahan stunting ini mulai dari akar-akarnya. Sebenarnya kita sudah ada di Puskesmas Sapada itu dalam penanganan stunting itu mulai dari remaja. Kami remaja putri sudah turun selalu ke lapangan ke sekolah-sekolah memberikan tablet tambah darah supaya tidak ada remaja putri yang anemia, sehingga nanti ketika mereka melanjutkan ke masa kuliah hingga dewasa menikah tidak ada yang anemia, dan akhirnya nanti akan melahirkan anak yang sehat. Itu harapannya. Jadi pemutus rantai stunting ini tidak bisa hanya pada saat bayi sudah lahir, tapi dari masa remajanya kita memutus rantai stunting. Semua permasalahan gizi, ibu melkeknya juga, balita gizi kurang bahkan gizi buruknya itu dari masa remaja. Karena di masa remaja kalau kita biarkan remajanya kurang gizi, apalagi dengan zaman sekarang remaja itu banyak sekali yang melakukan kebiasaan pola makan yang tidak sehat, ya kan? Mulai dari mungkin kebiasaan perkembangan teknologi juga mempengaruhi kebiasaan jajan, makanan-makanan siap saji, sehingga makanan yang dimakan itu bukan makanan yang sehat, yang memenuhi kebutuhan gizi seimbang, dan itu bisa menyebabkan anemia. Itu sangat mempengaruhi sekali dalam proses pertumbuhan dan perkembangan remaja. Remaja itu adalah pertumbuhan kedua di dalam siklus kehidupan manusia. Yang pertama masa balita, yang kedua di masa remaja. Kalau di masa balita dia sudah bermasalah dan di masa remaja tetap kita biarkan, maka masa depannya akan mengalami menghasilkan anak yang juga kurang gizi nantinya. Itu. Makanya pemutus rantainya ada di masa remaja, dan pemerintah juga sudah buat kebijakan untuk memberikan tablet tambah darah ini seluruh Indonesia. Remaja putri kami bagikan semua ke sekolah agar remaja putri mengkonsumsi tablet tambah darah. Karena tablet tambah darah itu adalah dalam satu bentuk makanan yang langsung diserap tubuh sel darah merahnya. Karena kalau kita mengharapkan dari makanan itu memang alami, bagus sekali memang. Tapi apakah tubuh kita langsung memproses menyerap makanan tersebut dalam bentuk sel darah muda? Belum tentu, karena banyak faktor yang mempengaruhi, banyak proses pencernaan yang dilewati. Jadi kalau sel darah merah itu dikonsumsi melalui tablet tambah darah, dia langsung diserap tubuh untuk mengganti darah yang keluar. Remaja adalah masa pertama mereka menstruasi. Jadi kalau remaja dia menstruasi tidak mengkonsumsi makanan sehat, tidak minum tablet tambah darah, itulah menyebabkan mereka anemia. Lagi kegiatan yang pada di sekolah misalnya begadang malam, tidak tertutup juga sebenarnya remaja putra juga bisa anemia karena kebiasaan begadang malam, makan makanan sehat, apalagi anak kos ya. Jadi ini yang di sekolah-sekolah SMP, SMA sebenarnya kami juga melakukan penyuluhan dan pembinaan untuk pemutusan rantai stunting ini dari masa remaja hingga bisa mereka nanti nikah, hamil sehat, punya anak, menghasilkan anak yang benar-benar sehat. Itu tujuannya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada penyampaian saya yang tidak pada tempat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Puskesmas Sapada yang sudah menyampaikan kata sambutannya di hadapan kita bersama. Selanjutnya yaitu kata sambutan
dari ibu pendamping. Kepada ibu disilakan. Ibu Pak Camat, Kapus. Baik. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan pada hari ini acara Rembuk Stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita mengucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir memenuhi undangan Pak Wali Nagari dalam rangka Rembuk Stunting. Yang pertama kami hormati Bapak Camat, Ibu Kapus, Pak KUA, Pak Wali, Pak Ketua Bamus beserta perangkat yang hadir pada acara ini. Kemudian yang kami banggakan ibu-ibu pegiat stunting di desa yang selalu bisa hadir ketika Pak Wali mengundang Pak Nagari dalam rangka membahas masalah stunting atau masalah kesehatan di negara kita ini. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang tujuan dari Rembuk Stunting ini adalah memastikan program kegiatan stunting ini dapat dikembangkan atau dijalankan oleh Nagari. Kemudian dari pengembangan ini berarti itu adalah Nagari telah melaksanakan suatu pencegahan stunting yang dilaksanakan di Nagari, mulai dari program-program pencegahan stunting di Nagari. Kemudian Rembuk Stunting ini adalah kegiatan rutinitas yang kita laksanakan setiap tahunnya, yaitu suatu perencanaan Nagari termasuk Rembuk Stunting ya. Nanti kita akan setelah kita Rembuk Stunting nanti kita musyawarah pembentukan tim RKP, kemudian memastikan kegiatan usulan Rembuk Stunting ini tertuang di anggaran perencanaan tahun 2026 ya, untuk tahun 2026. Ketika nanti usulan-usulan kegiatan ini tidak dapat didanai dari anggaran dana desa, nanti kita ada lintas sektor, kita nanti pencegahan dan penanggulangannya nanti dari Puskesmas, seperti kayak yang disampaikan oleh Bu Kapus tadi bahwa sudah berjalan ya Bu PMT berapa hari Bu? 5 bulan. Alhamdulillah ya, program Puskesmas sudah berjalan. Namun di dalam anggaran APB Nagari itu pun ada dibuat di anggaran APB Nagari selama tidak dempet dengan anggaran program lainnya atau tidak terdanai oleh anggaran lainnya, berarti kita otomatis itu nanti akan mengharuskan dari APB Nagari karena sudah dijalankan oleh Puskesmas ya, berarti dana ini bisa kita gunakan nanti untuk kegiatan stunting yang selain dari untuk pembagian PMT, gizi buruk dan ibu hamil cake ini ya Bu ya. Jadi kemarin seharusnya kita konsultasi atau koordinasi kepada Kapus. Kemudian kapan siapa data sasaran, berapa jumlah data sasaran yang akan kita tuangkan di dalam APB Nagari dan memastikan Kapus tidak dianggarkan, baru nanti kita tuangkan di dalam APB Nagari. Sekarang sudah dapat tadi nggak apa-apa, nanti kita alihkan ke pencegahan stunting lainnya bisa. Jadi hari ini kita akan FDG fokus group discussion mengenai mulai dari kita beranjak dari permasalahan
permasalahan yang kita temukan Bapak Ibu yang betul-betul urgent, prioritas, yang kalau tidak terlaksana, kalau tidak ada kegiatan tersebut, penanganan atau pencegahan stunting ini tidak bisa kita jalankan, gitu ya. Usulan ini yang akan kita tuangkan di dalam RKP Nagari 2026. Kemudian Bapak Ibu, di dalam strategi pencegahan penanganan stunting yang diistilahkan dengan TP3S itu sesuai dengan strategi dari Prabowo dan Gibran. Ada 4 sasaran dasar sasaran kita. Yang pertama adalah remaja yang disampaikan oleh Ibu Kapus tadi. Yang kedua adalah bayi atau balita yang umur 0 sampai 23 bulan dan 24 bulan sampai 59 bulan. Kemudian ada calon pengantin Pak dari kakak. Jadi tadi harapannya dari apa-apa saja atau pemecahan masalah yang akan Bapak sampaikan di bidang calon pengantin ini yang dapat akan kita tuangkan nanti di dalam RKP, memberikan gambaran-gambar permasalahan kepada kita semua di sini, supaya calon pengantin mulai dari calon pencegahan, mulai dari calon pengantin ini supaya tidak terjadinya balita atau ibu hamil kayak ini, dapat semuanya mencakup dari 5 layanan sasaran ini. Jadi harapannya nanti usulan-usulan ini dapat mencakup mulai dari remaja sampai ke ibu hamil kek. Nanti ada usulannya Bapak Ibu ya. Ada usulannya, kemudian balita apa masalahnya, kemudian dari usulan itu nanti terpecahkan. Kemudian kalau rembuk stunting ini Bapak Ibu bisa kita laksanakan dengan beberapa kali dalam setahun, tidak hanya 1 kali ya Bapak Ibu ya. Ini karena ini minimal namanya 1 kali. Ketika kita nanti diperlukan rembuk stunting ini bisa dapat kita lakukan dengan beberapa kali atau sering. Tidak hanya harus dalam tahun bulan Juli ya, yang seperti yang kita laksanakan seperti ini. Tapi ini alhamdulillah di Kabupaten Pasaman baru beberapa nagari yang melaksanakan rembuk stunting. Berarti kita termasuk nagari yang paling menetapkan aturan namanya Bapak ya, karena di perencanaan itu rembuk stunting memang di bulan Juli pelaksanaannya. Terima kasih kepada Pak Wali yang telah mendukung program kegiatan nagari dan sesuai dengan tepat waktu. Kemudian nanti di dalam sasaran itu ada seperti kalau remaja, saya lihat dari permasalahannya masih banyak remaja yang anemia. Masih ada data remaja yang anemia. Itu karena apa? Kita temukan di lapangan bersama KPM, anggota RTS, masih kader remaja ini memang di Juknis Kesehatan itu kan sudah ada ya untuk mengesahkan dari tingkat nagari kader remaja. Ternyata setelah kita terus rembuk, kita musyawarahkan dengan Pak Wali Nagari Pak Bamus, kader remaja ini memang digesahkan di setiap nagari Bapak Ibu. Tetapi namun dalam pelaksanaan kegiatan yang dituntut oleh pemerintah itu belum juga terlaksana. Kebanyakan di setiap nagari kader remaja itu tidak aktif. Ya, harapannya ke depannya Bapak Ibu kader remaja ini bisa kita samakan dengan kader posyandu dalam dapat melaksanakan kegiatan posyandu remaja di setiap posyandu yang ada dalam kita ini ke depannya, supaya
dari sasaran remaja itu dapat kita laksanakan, maksudnya tepat ya, maksudnya tujuan dari sana itu dapat melaksanakan posyandu di setiap posyandu remaja, karena selama ini kan kita mendapatkan data baik itu kader KPM itu paling ketika kampus melaksanakan di sekolah-sekolah ya untuk memberikan tabletan darah, tidak situ kita bisa mengambil darah. Jadi bagaimana dengan itu yang tidak anak-anak yang tidak sekolah, berarti mereka otomatis tidak mendapatkan pemberian darah yang PMK, kemudian tidak bisa kita memeriksa kesehatan anak-anak umur 10 sampai 18 tahun yang tidak sekolah, karena berdasarkan data masih banyak anak-anak remaja yang tidak mendapatkan pendidikan ya di umur 10-18 tahun. Tapi ketika kalau kita bikin, maksudnya kita laksanakan pelaksanaan posyandu remaja itu, kemudian pasti orang yang tidak sekolah itu bisa hadir ya ketika pelaksanaan posyandu remaja. Kemudian itu balita di Permendes 7 atau dan 2 itu tentang petunjuk prioritas penggunaan dana desa, bahwasanya kalau ibu hamil normal belum hapus, tidak ada lagi untuk PMB posyandu yang dianggarkan di posyandu, yang 10.000 biasanya dianggarkan di posyandu di setiap pelaksanaan kegiatan posyandu. Kenapa? Karena untuk program dana desa kita hanya untuk pencegahan saja. Maksudnya yang maksud pencegahan itu, kalau ibu hamil yang normal itu kita sudah tidak tugas kita lagi memberikan, maksudnya memperhatikan. Tapi yang ada di anggaran APBN Permendes 2 itu, ibu hamil kek bisa kita bayarkan sesuai dengan tarif 30.000, kemudian pelaksanaannya 40 hari sampai 80 hari. Sama dengan balita umur 0 sampai 59 bulan itu yang statusnya gizi buruk dan gizi kurang, itu ada di Permendes. Kemudian kalau PMT-nya tetap diberikan karena dia masih namanya bisa baru diusahakan supaya dia tidak status gizi buruk dengan gizi kurang atau stunting, makanya dia tetap masih dianggarkan kalau balita ya. Nah, itu kemudian untuk ibu hamil tadi sudah diagnosa. Kemudian apa-apa saja permasalahan tentang stunting yang kita temukan di yang bidang stunting ya, yang boleh kita anggarkan di APBDes melalui Permendes 2 itu, yang termasuk pencegahan stunting. Kegiatan-kegiatannya yang pertama adalah pembangunan drainase, itu termasuk pencegahan stunting. Pembangunan benda cacing yang ada di lingkungan masyarakat itu masih ada ditemukan ya, benar-benar yang belum tertutup, itu kita bisa nanti kita usulkan dalam usulan rembuk. Kemudian yang di bidang pemberdayaannya nanti masyarakat sasaran ini kan tidak semua bisa kita deteksi ya untuk memeriksa kesehatannya di posyandu. Itu kenapa itu? Apa masalahnya? Kebanyakan yang kita temukan masalahnya adalah para orang tua ini masih kurang kesadarannya untuk peduli dengan kesehatan anaknya. Apalagi masalah stunting masih banyak tidak tahu apa itu stunting, dan ketika anaknya sudah stunting nanti apa yang akan maksudnya apa yang akan menjadi dampaknya sama orang tua atau sama anak yang yang
sasaran itu tidak kebanyakan orang tua belum sadar dengan itu. Jadi nanti diharapkan kepada forum musyawarah itu nanti boleh kita usulkan untuk memberikan sosialisasi atau pelatihan atau yang sendiri-sendiri di nagari untuk mengundang masyarakat kita untuk dapat mengikuti sosialisasi. Kemudian nanti kemudian tahapan dari registrasi kita ini yang pertama adalah menetapkan sasaran. Jadi nanti diharapkan kepada ibu dari KPM selaku pegiat desa tentang stunting yang disediakan oleh Pak Wali Nagari, mohon untuk memaparkan sasaran yang kita selama ini kita laksanakan dan kita kumpulkan ya melalui kader, melalui RDS. Di sini Pak Wali memang RDS-nya sudah dibentuk Pak ya, tapi RDS ini belum sama juga sama apa tadi remaja tadi belum juga bisa melaksanakan tugasnya, programnya belum berjalan begitu ya. Harapannya ke depannya supaya ini dapat didukung di PBDS Pak Ben atau keuangan supaya ini nanti program-program ini dapat berjalan. Nah, kemudian menetapkan sasaran, diharapkan nanti KPM menyampaikan laporan sasaran. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi permasalahan stunting. Kita identifikasi masalah-masalah yang terjadi di negara ini. Dari masalah itu nanti akan ada pemecahan masalah. Kemudian nanti kita akan usulkan ada nanti lembaran usulan stunting ini. Sama-sama kita fokus dengan usulan-usulan itu nanti. Kemudian diharapkan kepada musyawarah ini akan dapat ikut sebagai keterwakilan musyawarah di perencanaan pembangunan desa atau di musyawarah perencanaan desa nanti. Kenapa tahapan itu ada? Karena sering kita melaksanakan rembu stunting Bapak Ibu, namun rembu stunting hanya sebatas rembu stunting seremonial saja. Kita buat usulan tetap di APBN Nagari kegiatan penanggungan tentang stunting ini hanya belum berinovasi, maksudnya belum target yang dicapai yang diharapkan oleh pemerintah mulai dari kabupaten, provinsi dan pusat itu belum tercapai. Tapi alhamdulillah dengan keadaan stunting seperti yang disampaikan oleh Ibu Kapus tadi memang sudah baik, mulai dari di bawah kepemimpinan Pak Jokowi itu sudah stunting secara nasional 14,9. Tapi harapan dari Bapak Gibran, Bapak Prabowo dan Gibran itu target di 2045 nanti itu akan harus maksudnya capaiannya 5% status gizi kurang, gizi buruk dan stunting secara nasional ya. Jadi dari hal itu, dari program itu, marilah kita ke depannya sama-sama lebih giat lagi, apalagi kita pegiat terdekat ya di desa tentang memperhatikan stunting di desa kita. Mohon semua lebih difokuskan lagi, kita pikirkan lagi bagaimana caranya nanti supaya program dari Bapak Prabowo dan Gibran ini untuk di tahun 45 secara nasional, kalau yang namanya stunting itu akan 5% lagi capaiannya dari strategi yang TP3S itu dan strategi percepatan penanganan stunting di desa. Jadi itulah yang dapat disampaikan dulu pada hari ini.
Mudah-mudahan nanti di diskusi di musyawarah nanti kita lebih luas lagi ya. Jadi silakan menyampaikan permasalahan-permasalahan masing-masing yang ada di posyandu masing-masing, supaya karena setiap permasalahan di masing-masing posyandu itu akan berbeda-beda ya, berbeda-beda masalahnya, sehingga nanti bisa mencapai hasil atau usulan musyawarah ini sesuai dengan yang permasalahan yang ada. Nah, mungkin itu yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti kita bermusyawarah tentang usulan kegiatan lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari Indonesia. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.